Shalom, bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dalam program Walk with Christ. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan seri yang sebelumnya dari judul renungan, yaitu hidup disertai Allah, disertai Tuhan, ya. Kalau yang pertama kita sudah belajar bagaimana di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai setiap kita orang percaya, ya, sebagaimana janjinya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, artinya sampai kepada akhir daripada kehidupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya di dalam perjalanan hidup kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Kita selalu berjalan bersama Kristus, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama pada sesi yang lalu kita sudah belajar bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana arti daripada menyertai itu, yang pertama adalah menolong, ya. Dalam sesi yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan, ya, menolong setiap orang, bahkan kita yang dikatakan domba-dombanya akan dilindungi. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan seri daripada Walk with Christ ini. Kalau yang pertama tadi saya katakan adalah menolong, dan yang berikutnya arti dari menyertai, yaitu mendampingi, menemani, dan mengiringi. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, kalau Tuhan ada di samping kita, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, ya, atau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, artinya Tuhan, ya, berjalan menemani kita, Tuhan mendampingi kita, bahkan Tuhan mengiringi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, apabila hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka pastikan Bapak Ibu Saudara, setiap kita akan menjalani hidup ini dengan rasa tentram, ya, damai sejahtera. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan Yesus itu, ya, Dia senantiasa menyertai di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, terkadang di dalam perjalanan hidup kita, di dalam kita mengarungi hidup, bahkan di dalam rumah tangga, kita kadang-kadang harus menghadapi persoalan yang begitu rumit, ya, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tetapi di saat-saat kita merasa kita sendiri, ya, Tuhan sebenarnya sedang berada bersama-sama dengan kita, ya. Bapak Ibu Saudara, ada ilustrasi, ya, di mana dikatakan footprint atau telapak kaki, ya, itu ilustrasi yang sudah lama sekali. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kembali, ya. Di saat seseorang berjalan, lalu dia merasa dia sendiri, itu pada saat itu dia digambarkan sedang berjalan di tepi pantai berpasir. Dan kita tahu kalau kita berjalan di pasir pantai, pada waktu kita berjalan, kita akan meninggalkan jejak kaki kita. Dan pada waktu dia sedang berjalan, lalu apa yang terjadi, saudara? Ya, dia melihat ke belakang, lalu dia melihat bahwa hanya dia yang berjalan sendiri, hanya jejak telapak kakinya saja yang ada di pasir itu. Lalu hatinya mulai gelisah, mulai gundah, ya. Dia berpikir, aku menjalani kehidupan ini sendiri. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menjalani hidup ini, terkadang kita merasa seperti itu. Seakan-akan aku berjalan sendiri. Aku sebenarnya tidak kuat dengan keadaan seperti ini. Kenapa? Karena aku harus menghadapi segala masalah, segala persoalan di dalam kehidupanku ini hanya sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, hal ini kadang-kadang membuat seseorang akhirnya menjalani kehidupan ini dengan merasa putus asa. Dan seperti dikatakan dalam ilustrasi itu, pada saat dia melihat footprint atau telapak kakinya, itu hanya menunjukkan hanya telapak kaki dia. Lalu pada saat itu dia mulai menangis. Lalu dia katakan, Tuhan, di mana Engkau? Engkau katakan bahwa Engkau akan menyertai aku. Lalu Tuhan berkata kepada dia, anakku,
Yang kau lihat itu telapak kaki itu bukan telapak kakimu, tetapi itu adalah telapak kakiku. Lalu dia tanya, lalu aku di mana Tuhan? Lalu Tuhan berkata, engkau sedang aku gendong. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan katakan, ya, sampai masa tua kita, ya, Tuhan ya akan menggendong kita. Kita melihat situ. Kalau arti daripada menggendong itu bukan hanya mendampingi, menemani atau mengiringi, bahkan Tuhan sangat erat di dalam kehidupan kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Itu yang saya katakan pada sesi sebelumnya. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang adalah pribadi daripada Allah itu sendiri, Dia senantiasa menolong dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat di sini, mendampingi, menemani atau mengiringi, ya, itu dapat dikatakan yang pertama, menjaga kita. Mazmur 121 ayat 7 sampai 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan menjamin hal ini. Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sampai selama-lamanya, kata. Bapak, Ibu, Saudara, inilah jaminan daripada Tuhan. Tuhan menjamin setiap kita bahwa Dia akan menjaga kita, ya, terhadap segala kecelakaan. Ya, tidak ada satupun, ya, di luar kontrol Tuhan. Bahkan sehelai rambut kita yang jatuh itu ada di dalam kontrol Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, percayakan hidup kita. Mari kita setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kenapa? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Dia tidak hanya menjaga kita, ya, Dia mendampingi, menemani, bahkan mengiringi, sebagaimana tadi ilustrasi dikatakan. Orang itu berjalan dan dia merasa sendiri, tapi ternyata dia sedang berjalan digendong oleh Tuhan. Berarti dia sangat aman, ya. Walaupun dia merasa sendiri, tapi ternyata salah. Dia sedang digendong oleh Tuhan, ya. Tuhan senantiasa menjaga setiap kita, ya. Bahkan di mana kita keluar dan masuk, ya, Tuhan akan menjaga kita. Bapak, Ibu, Saudara, Mazmur 145 ayat ke-20 dikatakan, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Bapak, Ibu, Saudara, jelas ayat firman Tuhan ini katakan. Setiap kita orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mati ganti kita. Kita tahu Dia sangat mengasihi kita, ya. Tidak ada satupun alasan untuk kita tidak mengasihi Dia, ya. Kalau Tuhan mengizinkan ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh seorang Ayub, ya, yang dikatakan dia benar di hadapan Tuhan, ya. Dan dia mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan izinkan si iblis, ya, karena iblis ngotot untuk mencobai. Karena Tuhan katakan, itulah orang yang benar, yang sangat mengasihi aku. Iblis bilang, iya, kamu lindungin nih. Ya, Tuhan bilang, coba aja, kamu lihat iman dia, ya. Karena Ayub tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang senantiasa menyertai dia, mengasihi dia. Oleh karena itu Ayub mengasihi dia dengan sepenuh hati dia. Walaupun dia harus menghadapi peristiwa yang sangat menyakitkan, segala harta bendanya habis, bahkan anak-anaknya pun mati, saudara. Tapi dia tidak pernah, ya, kecewa terhadap Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan, maka dia tetap setia kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi kita melihat, akhirnya, ya, Ayub diberkati lipat kali ganda oleh Tuhan karena dia setia dan mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya kalau kita diiringi oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, ya, kita ditemani oleh Tuhan, ya, kita pasti aman di dalam perjalanan hidup kita. Masuk keluar pun kita dilindungi, saudara. Tidak ada satupun yang dapat mengganggu kita kalau Tuhan tidak izinkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, ya, bukan kita takut akan
COVID-19, tapi kita juga jangan takabur, saudara. Kita harus penuh dengan hikmat. Justru orang-orang percaya adalah orang-orang yang berhikmat, ya. Dan kita percaya kalau kita melakukan semua apa yang dikatakan oleh pemerintah tentang kita menjaga kesehatan ini, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita, ya. Tuhan akan menemani kita, mendampingi, bahkan mengiringi dalam perjalanan hidup kita, sehingga kalau toh kita menghadapi kehidupan ini dan dengan penuh ketakutan, oleh karena dunia sedang penuh dengan ketakutan saat ini oleh karena adanya corona ini, saudara harus, ya, bersyukur karena di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kendor iman kita, dan jangan sampai kita mulai bimbang dan ragu apakah Tuhan akan menyertai kita apa tidak. Tuhan sangat konsen terhadap apa yang sudah Dia janjikan. Dia tidak pernah membuat kita menjadi, ya, menderita, oleh karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya Tuhan menyertai kehidupan kita dan Dia akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita, ya. Kita melihat di situ Mazmur 46 ayat 1 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, ya. Jadi Tuhan adalah tempat perlindungan dan Dia adalah penolong di dalam kesesakan kita. Di saat kita dalam masalah, Dia adalah penolong yang ajaib, ya. Dia akan menolong kita, ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga adalah tempat, ya, perlindungan bagi kita, persembunyian. Dikatakan dalam Mazmur 32 ayat ke-7 dikatakan, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Di sini kita lihat, saudara, ya, ini adalah ungkapan hati dari seorang Raja Daud yang dia merasa bahwa Allah yang dia sembah itu, ya, Allah yang mengasihi dia, dan dia yang mengasihi Allah itu, dia ungkapkan isi hatinya dengan kata-kata yang begitu luar biasa karena dia merasakan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita melihat, ya, kalau Tuhan mengasihi Daud, Dia juga mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah membedakan siapapun. Setiap orang yang mengasihi Dia, Dia akan memperlakukan yang sama, ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita adalah orang yang percaya dan kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, bahkan kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal, ya, dan dosa kita diampuni. Itu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Mari kita terus, ya, berjalan di dalam iman kita kepada Kristus, berjalan setiap hari bersama Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Ada Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita yang menjadi penolong bagi kita. Apapun persoalan, Bapak Ibu Saudara, datang kepadanya, berseru kepadanya, karena Dia adalah tempat perlindungan yang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan kemudian sesi ini di dalam program Walk with Christ berikutnya, tentang judul berjalan bersama Tuhan, ya, hidup disertai Tuhan, hidup disertai Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan bertemu kembali, dan tetap semangat, tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Puji nama Tuhan. Amin.